Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh yang mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan ini sebagai ikhtiar kita untuk dimudahkan ke surganya Allah, ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini insya Allah ada perbedaan jadwal ya, bahwa hari Jumat itu sejak sekarang mungkin pembahasannya mengenai tafsir-tafsir tematik yang kata Kang Founder ya, ini memang sedang dibutuhkan oleh khususnya kita sebagai guru dan umumnya untuk semuanya, bahwa kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu tema-temanya disesuaikan dengan hal tersebut. Kita awali hari ini dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, kita tilawah sebentar dulu ya, karena belum ada yang memandu. Mungkin saya sendiri akan membacakan terlebih dahulu dan kita bareng-bareng membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. إن الله عليم خبير. Nah, baik, sudah kita baca bareng-bareng. Seperti biasa kita terjemah ya, Bapak Ibu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa,
dan seorang perempuan. Waja'alnakum dan ya kemudian kami jadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila bersuku-suku ya dan bersuku-suku lita'arafu agar kalian saling mengenal, saling ta'aruf. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kalian indallah di sisi Allah atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha sesungguhnya Allah alimun Allah maha mengetahui khabirun Allah maha teliti. Nah, silahkan seperti biasa siapa yang akan menerjemahkannya dulu? Saya Bun. Silahkan Bunda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum kami telah menciptakan kamu min dzakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum dan kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal atau ta'aruf. Oh iya. Kah? Ya? Ya. Yes. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi di sisi Allah atqakum adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, baik. Sudah Bunda ini baca. Selanjutnya kita pada asbabun nuzulnya ya. Kita lihat sebab turun dari ayat ini ada beberapa riwayat. Riwayat pertama bahwa kenapa turun surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Ada yang berpendapat ya pada saat Rasulullah memasuki kota Mekah saat peristiwa Futuh Mekah ya, masih ingat Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, di sana Bilal bin Rabah saking gembiranya ya dan sangat merindukan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah sambil azan saat itu kan melantunkan azan gitu ya. Nah, kemudian sebagian penduduk Mekah tidak tahu bahwa di Madinah itu memang Bilal bin Rabah petugas adzan gitu ya, tetapi mereka tidak tahu dan mereka terkaget-kaget sambil berkata budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah gitu ya. Jadi dalam pikirannya kok bisa seorang budak gitu ya, seorang budak hitam ya yang asalnya memang hamba sahaya mendapat semacam kemuliaan gitu ya untuk melantunkan azan. Nah, sehingga kalau dalam riwayat lain ya di kitab tafsir Al-Baghawi Al-Haris bin Hisham mengejek gitu. Jadi ada seorang yang bernama Al-Haris bin Hisham mengejek dengan mengatakan apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan? Nanti aya deui cenanya. Apakah nggak ada yang lain lagi orang gitu ya selain burung gagak? Dia bilang burung gagak ini yang berazan. Kemudian yang lainnya berkata jika Allah membencinya tentu akan menggantikannya. Nah, kemudian turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Itu menurut versi riwayat pertama. Kemudian ada versi riwayat kedua itu ini berkenaan dengan Abu Hind. Ya, Abu Hindu itu adalah bekas budak sama gitu ya. Bekas hamba sahaya yang
bekerja sebagai tukang bekam ya, hijamah. Nah, Nabi meminta kepada Bani Bayaldah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hindi gitu ya. Abu Hind itu, tapi mereka menolak gitu. Ya Rasul, bagaimana mungkin kami menikahkan putri kami dengan seorang bekas hamba sahaya ini gitu ya, dengan seorang budak ini gitu. Jadi masih memandang bahwa hamba sahaya itu, budak itu adalah yang rendah gitu, jadi tidak selevel. Nah, sehingga turunlah ayat ke-13 surah Al-Hujurat ini. Nah, jadi padahal gitu ya, makanya kan kita lihat tadi, ya Yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum gitu ya, bahwa kami itu menciptakan kalian min dzakari wa unsa gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal gitu ya. Inna akramakum. Nah, dengan tadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada perempuan, ada laki-laki itu, tetap saja yang paling mulia di sisi Allah itu inna akramakum indallah atqakum gitu ya. Orang yang paling takwa gitu. Innallaha alimun khabir, bahwa Allah itu maha tahu. Allah maha khabir, maha teliti gitu ya. Nah, jadi intinya pesannya kita lihat gitu ya, secara globalnya, bahwa pesan dari ayat ini adalah menghapus kasta gitu dalam masyarakat Arab, dan menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah itu kita semua bukan nasab, bukan harta, bukan bentuk rupa atau status pekerjaan yang menentukan seseorang bahwa tentang keutamaan seorang hamba Allah gitu. Bukan dilihat dari ini turunan nasabnya turunan Raden apa gitu ya, atau hartanya berlimpah, atau bentuk rupanya cantik, atau status pekerjaannya bagus gitu. Itu yang utama di sisi Allah itu bukan hal-hal itu, tetapi tetap ketakwaan gitu. Dan ketakwaan ini tidak bisa dibeli gitu ya, tidak bisa diraih dengan mengandalkan ini bahwa nasab saya bagus, misalkan saya suku Jawa nih, suku yang paling utama, atau saya suku Quraisy nih, suku yang paling utama misalkan, atau marga apa, tetapi tetap adalah melalui amal solih kita gitu ya. Nah, mungkin sekarang juga timbul lagi ada mengenai kasta ini, padahal sudah dihapus ya. Jadi misalkan dalam hadis yang lain, misalkan dalam hadis Muslim misalnya ada akhraja Muslim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, yang sudah sangat populer ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha, nah sesungguhnya Allah, la yanduru ila suwarikum, bahwa itu tidak memandang suar gitu ya, penampilan kalian gitu, wa amwalikum, Allah tidak memandang harta kalian, walakin akan tetapi yanduru ila qulubikum, Allah itu memandang hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian gitu. Jadi yang Allah lihat itu hati dan amal. Nah, seperti itu gitu ya. Misalnya ada seseorang yang punya nasab yang bagus, ya alhamdulillah, misalnya kemana-mana memakai misalnya, tetapi kalau amal seseorang itu jelek gitu ya, dan akhlaknya buruk gitu ya, maka ingat gitu ya dengan ayat ini, bahwa bahkan di sini di asbabun nuzulnya kan bekas budak hitam gitu ya, seorang hamba saya hitam seperti Bilal bin Rabah pun bisa jadi lebih mulia gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita lihat gitu ya bahwa diciptakannya kita berbeda suku, bahwa diciptakannya kita tadi ya berbeda bangsa, ada syu'uban, ada qabail, berbeda-beda gitu. Maksudnya apa gitu. Nah, di sini adalah untuk saling mengenal, lita'arofu gitu ya, untuk saling mengenal. Maksudnya adalah keragaman ini merupakan sarana ya untuk kemajuan peradaban.
kemudian misalnya ketika kita lahir misalnya di sebuah suku, kemudian tidak pernah mengenal budaya orang lain, misalnya tidak pernah bergaul dengan berbagai macam suku bangsa gitu, taunya itu hanya di sekitar saja gitu ya. Maka diibaratkan seperti katak dalam tempurung gitu ya. Di profil pelajar Pancasila kan ada yang kebinekaan global ya, bahwa walaupun kita saling berbeda, walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama gitu ya, tetap saja lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati gitu ya. Karena kita kan nggak bisa memilih bahwa kita ingin lahir dari rahim ibu yang beragama apa gitu, atau kita ingin lahir dari nasab yang seperti apa, atau nah ini jadi bahwa keragaman itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Nah bahwa eh, subhanallah ya, Al-Quran itu mengenalkan konsep yang luar biasa, bahwa keragaman ini ya, kebinekaan ini, bahwa kita saling mengenal gitu satu sama lain, untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal perbedaan, semuanya kita semua bisa sama-sama membangun peradaban. Dengan saling tahu gitu ya perbedaan di antara kita, maka kita menjadi lebih toleran misalnya. eh, ada misalkan ya tadi dengan berbagai perbedaan itu, nah kita hanya sekedar tahu bahwa oh ada sesuatu yang berbeda, bahwa di sana seperti ini, tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan, tetapi kita memahami perbedaan. Nah, timbul ya sikap-sikap toleransi. Nah, kita mendapat kesempatan untuk saling belajar, saling ta'aruf itu ya, saling mempelajari, saling belajar gitu ya. Walaupun kesalahpahaman sering terjadi, kenapa? Karena kita belum saling mengenal gitu, keragaman di antara kita gitu. Kita belum lita'arofu gitu. Lita'arofu itu bukan hanya sekedar tahu saja gitu ya, tetapi setelah tahu, oh ternyata misalkan ada yang berbeda. Nah, sehingga muncul dari perbedaan itu bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling menghargai. Jadi subhanallah ayat ini sangat modern ya. eh, Misalnya di sebuah negara ya ada penelitian yang menyebutkan bahwa mereka yang anti terhadap Muslim ternyata mereka yang memang tidak pernah bergaul akrab dengan orang Islam gitu. Kan ya ada bahwa kenapa sih mereka benci, karena belum ta'aruf gitu. Belum mencerminkan apa yang ada dalam surah ini gitu. Bahwa ya ada di sebuah negara ketika mereka itu sangat benci itu anti muslim gitu, oh ternyata memang mereka itu nggak pernah bergaul akrab gitu dengan orang-orang Islam gitu. Artinya mereka yang mengenal orang Islam di lingkungan tinggalnya ya, baik itu di sekolah atau di tempat bekerja, akan lebih cenderung toleran gitu. Nah kita 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 juga introspeksi dengan diri kita gitu ya. Apakah kita sudah ta'aruf gitu ya, apakah kita sudah saling mengenal seperti pesan dalam Al-Quran ini ya? Apakah kita sudah ta'aruf dengan pihak lain yang berbeda dengan kita gitu? Bisakah kita menghargai atau belajar dari mereka yang selama ini kita benci misalkan? Nah seperti ini. Jadi intinya dalam bentuknya yang sangat modern gitu ya, ayat ini bisa dilihat dalam konteks teori psikologi dan sosiologi, bahwa Al-Quran itu di sini ya, kalau kita lihat kita sedang belajar bahasa Arab kan ya, bahwa Al-Quran itu menggunakan bentuk tafa'ala gitu ya. Kalau bentuk tafa'ala itu fungsinya saling gitu, musyarakah, saling gitu. Saling redaksinya kan lita'arofu, saling mengenal gitu. Jadi kalau nanti ya dalam bahasa Arab ada bahasan ketika sebuah fi'il menggunakan wazan tafa'ala, maka fungsinya adalah lil musyarakah bainal itsnain fa aksar gitu. Bahwa tidak mungkin hanya kita saja yang ta'arufnya gitu, yang mengenalnya. Jadi harus saling mengenal, saling tahu gitu. Kita jangan hanya benci gitu ya, hanya sekedar mendengar saja, tetapi kita belum lita'arofu, saling mengenal gitu. Bahwa
tidak cukup interaksi kita itu hanya untuk mengenal yang lain, mereka pun harus juga mengenal kita gitu. Jadi interaksinya itu memang kedua belah pihak. Nah, kalau interaksinya udah kedua belah pihak, maka akan melahirkan bukan hanya simpati gitu, tetapi empati gitu. Kalau kita meminta orang lain pahami saya gitu, memahami Anda misalnya, maka pihak lain pun meminta hal yang sama gitu. Jadi bahwa ini sangat bagus ya pesan dalam Al-Quran ini bahwa saling mengenal, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Misalnya kita lihat di medsos juga banyak yang komen itu sembarangan, seenaknya gitu ya. Karena mereka itu merasa bahwa yang dihadapi itu hanya layar HP gitu ya atau layar komputer benda mati yang tidak berperasaan. Nah, gini, jadi bagaimana bagaimana kita akan mengenal misalkan ada kalau di itu ya ada akun-akun yang anonim misalnya bahwa intinya kita juga diingatkan dalam ayat ini ketika menggunakan medsos itu adalah yang kita yang suka bermedsos bahwa melalui medsos ini perlu kita syukuri gitu ya. Kita bisa mempraktekkan ayat ini yaitu sarana untuk lita'arofu gitu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling mencaci maki gitu. Jadi bahwa mari kita lita'arofu untuk saling mengenal karena kalau sudah saling mengenal tadi ya ada interaksi kedua belah pihak bahwa kita mengenal mereka, mereka pun mengenal kita gitu sehingga lahir simpati, lahir empati, bukan hanya sekedar tahu sedikit sehingga menjudge apa misalnya dan sebagainya. Nah, ini subhanallah ya. Dari ayat ini kita banyak belajar dari ayat ini kita lebih wise lagi, lebih bijak lagi gitu ya dalam menghadapi berbagai hal karena Al-Quran sendiri memberikan pesan yang luar biasa untuk kita semua di balik perbedaan karena keragaman itu adalah keniscayaan tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi keragaman itu. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf atas segala keterbatasan dengan segala kedadakannya gitu ya. Mohon maaf jika kesana kemari. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bunda Dr. Fanti yang telah membagikan ilmunya kepada kita khususnya para pendidik dan orang tua zaman now. Semoga kita bisa mengaplikasikannya kepada anak didik kita untuk lebih mencintai Al-Quran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita untuk hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Semoga kita disehatkan, tetap istiqomah memakmurkan majelis ilmu ini. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live. Assalamualaikum Bunda Siti Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi